kembar, ya seperti itu. Nah, itu adalah lukisan kita zaman SD. Lakukan, percaya teman-teman. Sebab para pemimpin, para owner punya kemampuan lebih untuk mengetahui hal ini. Jadi jangan. Nah, berikutnya kita akan bahas 3 belenggu yang membuat orang menyerah sebelum mencoba. Ini sering kali terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah takut gagal. J.K. Rowling ditolak berkali-kali oleh penerbit sebelum Harry Potter meledak di pasaran. Habis di pasaran mancanegara. Kalau dia menyerah di tengah jalan, dia akan pernah membaca sudah terlambat untukku. Ya, saya sudah tidak mungkin mampu dan lain-lain. Ya. Saya sebut dia salah satu nama besar dari Tiongkok, ada Ren Zhengfei, ya, pendiri Huawei di usia 44 tahun dan sukses setelah usia 50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizwan Abadi sebagai HR and Life Strategist. Di channel ini, insyaallah kita akan belajar bareng ya tentang motivasi hidup, dunia kerja, dan makna perjuangan menuju versi terbaik dari diri kita insyaallah. Hari ini saya mau cerita ya tentang sukses yang tak kenal usia. Nah, tapi sebelumnya coba kamu ketik di kolom komentar berapa usia kamu hari ini. Misalnya usia kamu 40 tahun, maka tulis saya 40 tahun. Insya Allah sukses. Begitu selanjutnya, mudah-mudahan menjadi doa untuk kita semua. Amin. Nah, sebagian mungkin ada yang masih usia 30 tahun ya teman-teman. Mungkin ada yang masih 40, ada yang sudah 50. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman yang menonton ini ada yang sudah usianya 60 tahun bahkan lebih. Nah, yang usia 60 tahun bahkan lebih insya Allah ya adalah seorang yang dermawan, seorang yang disayangi Tuhan ya. Diberikan terus kesehatan, umur yang panjang sehingga terus bisa berkontribusi membantu orang semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Tentunya selama kita masih punya ketertarikan menonton video bermanfaat, membaca sesuatu yang bermanfaat, belajar yang bermanfaat, maka belum berakhir atau belum tertutup kemungkinan untuk sukses. Nah, contohnya Nelson Mandela. Beliau Presiden Afrika Selatan di usia 76 tahun baru menjadi presiden. Ada lagi nih Grandma Moses, seorang pelukis terkenal dari Amerika. Baru mulai melukis serius di usia 78 tahun. Nah, beliau seorang pelukis profesional ya, bukan pelukis seperti lukisan kita zaman SD dulu yang begini nih, yang ada burung mirip huruf M ya, ada 2 bukti kembar ya seperti itu. Nah, itu adalah lukisan kita zaman SD. Tapi Grandma Moses lukisannya bergaya profesional seperti yang ini nih. Dan ini, wah, Masya Allah, luar biasa ya. Keren. Baiklah, berikut kita akan bahas mindset yang menghidupkan semangat kita, yang membuat kita bareng-bareng termotivasi insya Allah. Nah, kenyataannya banyak orang di usia 60, 50, bahkan masih 40 tahun atau kurang sudah berhenti bermimpi. Mereka berkata, sudah terlambat buat saya. Yang muda saja yang bisa untuk lakukan ini dan itu. Ya. Padahal riset di Stanford University itu menunjukkan otak manusia, ya kawan-kawan, otak manusia punya kemampuan yang disebut neuroplasticity, yakni kemampuan untuk terus belajar, berubah, dan membentuk kebiasaan baru di usia berapapun. Masya Allah. Saudaraku, hidup ini bukan sprint, bukan lari jarak pendek. Hidup ini kita tahu sama-sama adalah maraton yang menempuh rute yang sangat jauh. Ada memang orang yang cepat berangkat tapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Karena rute yang jauh namun terburu-buru, berlari dengan gaya sprint. Ada juga yang start belakangan, tapi karena konsisten justru sampai di garis akhir dengan kemenangan. Bahkan dengan napas yang stabil. Karena ia tahu jarak yang jauh dan rute yang menantang, lalu mempersiapkan segalanya dengan matang, dengan kesabaran,
dengan planning yang baik, dengan pengorganisasian segala hal, konsistensi. Nah, berikutnya kita akan bahas 3 belenggu yang membuat orang menyerah sebelum mencoba. Ini sering kali terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah takut gagal. J.K. Rowling ditolak berkali-kali oleh penerbit sebelum Harry Potter meledak di pasaran, laris di pasaran mancanegara. Kalau dia menyerah di tengah jalan, dia akan pernah membaca serta menikmati karyanya. Tapi BTW ini istilah udah sekarang ya. Yang saya fokuskan adalah kegigihannya, bukan filmnya. Kalau filmnya saya tidak, ya begitu ya. Sebaiknya kita menonton film-film yang bermanfaat lah ya, yang bermanfaat seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi adalah keteguhan dan kegigihannya. Kemudian ada juga yang kedua, terlalu banyak pertimbangan untuk memulai. Banyak orang menunggu sesuatu yang sempurna. Padahal yang kita butuh hanya keberanian untuk mengayuhkan langkah pertama kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga, zona nyaman. Zona nyaman itu memang indah, tapi tak ada pertumbuhan di sana. Rasa tidak nyaman justru tanda kita sedang berkembang. Maksudnya, bukan artinya kamu nyaman di satu perusahaan lalu kamu mencoba cari perusahaan baru karena sudah merasa nyaman. Atau kamu merasa usahamu yang saat ini sudah happy lalu kamu mau beralih ke bidang usaha lain. Tidak. Ilustrasinya begini teman-teman. Kalau yang saya percaya, maknanya adalah terus melakukan improvement pada tantangan baru. Terus berkembang. Berkembang ke arah yang lebih besar, lebih berdampak, dan semakin memberikan kontribusi pada kemajuan perusahaanmu kalau kau kerja di perusahaan. Dan pada akhirnya, bos akan memberimu apresiasi. Dan percayalah, bos yang seakan cuek akan tetap tahu apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Percaya teman-teman. Sebab para pemimpin, para owner punya kemampuan lebih untuk mengetahui hal ini. Jadi jangan kaget tiba-tiba kamu dikabarkan naik gaji atau dapat bonus. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi. Tapi jika kamu di bidang usaha tertentu, maksudnya adalah kamu keluar dari zona santai saat ini. Ambil tantangan baru meski sulit. Lakukan riset, kembangkan ide-ide baru meskipun lelah dan tidak mudah. Agar usahamu yang sudah nyaman saat ini semakin bertumbuh. Semakin memperoleh keuntungan yang lebih besar pula. Ini zaman alhamdulillah luar biasa. Kita dapat belajar dengan mudah, asal ada kemauan. Kemudian bangun rutinitas sederhana yang konsisten. Ini juga salah satu kunci tentu teman-teman. Sukses bukan hasil dari satu langkah besar, kita tahu itu. Tapi dari banyak langkah kecil yang konsisten, sekonsisten mungkin. Sampai ratusan kali mungkin. Baru pada akhirnya insya Allah kita sampai pada tujuan. Sebagai contoh ada 3 rutinitas sederhana yang bisa kita mulai di hari ini. Yang pertama, belajar 1% per hari. Kalau kita belajar, meski hanya 1% sehari, itu 36 kali lebih. Kita akan lebih baik insya Allah daripada hari ini di tahun depan. 36 kali. Kemudian yang kedua tentu kita menjaga kesehatan. Karena ini adalah kendaraan kita untuk mencapai apapun yang jadi impian kita. Kemudian yang ketiga lingkungan positif. Seorang guru motivator kelas dunia pernah berkata, kamu adalah rata-rata 5 orang paling sering bersama. Nah, jadi agar kita memperhatikan di mana kita berada. Kalau kamu serius untuk berubah, jangan tunggu minggu depan. Mulai hari ini. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Ambil catatan. Baik itu kertas atau di jurnal pribadi. Tulis 3 hal yang paling ingin kamu capai dalam 1 tahun ke depan. Dari 3 hal itu, pilih 1 yang paling penting. Pecah jadi langkah mingguan. Misalnya mau tingkatkan omset usaha. Minggu ini riset pasar pelanggan. Riset pasar dan pelanggan. Minggu depan perkuat marketing digital.
Minggu berikutnya bangun relasi dan retensi serta evaluasi produk dan tentunya persaingan harga ya, ini juga penting. Lalu temukan satu orang yang bisa jadi partner atau mentor ya, serta banyak belajar dengan yang sudah memiliki usaha yang jauh lebih besar. Ya begitu juga di dunia kerja, kita selalu mencari relasi yang lebih senior untuk belajar. Nah, saya ingin beritahu bahwa bukti kamu bisa ya. Kalau masih ada suara di pikiran yang bilang sudah terlambat untukku, ya saya sudah eh, tidak mungkin mampu dan lain-lain. Ya. Saya sebutnya salah satu nama besar dari Tiongkok ada Ren Zhengfei, ya pendiri Huawei di usia 44 tahun dan sukses setelah usia 50 tahun. Nah, ada juga Vera Wang, baru jadi desainer terkenal setelah usianya 40 tahun juga. Nah, pendiri ayam goreng yang tokonya di seluruh dunia, Colonel Sanders, ya tentu kita tahu, itu sukses di usia 65 tahun, kawan-kawan. Setelah ditolak 1.000 investor, ya, tapi saya fokus dengan semangatnya, bukan dengan dagangannya. Saya sudah bertahun-tahun tidak beli produknya, ya. Karena saya kan masakan di rumah itu lebih nikmat, ayamnya masih segar, higienis, minyak sekali pakai atau 2 kali pakai lah ya, dan bumbu racikan sendiri, ya insya Allah lebih sehat. Saya tidak beli lagi produknya, terutama dalam 2-3 tahun belakangan inilah ya. Kemudian Ibu Nani Rahman dari Sulawesi Selatan, beliau mulai menghafal Al-Quran di usia 54 tahun. Dan beberapa tahun kemudian teman-teman berhasil menyelesaikan 30 juz. Allah. Nah, sebagai puncak semangat kita, ada kutipan Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saudaraku, sukses bukan milik orang yang paling muda atau paling pintar, tapi milik siapapun yang berani melangkah dan terus-menerus keluar dari zona nyaman untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan keberhasilannya. Allah sudah mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Jadi, jangan tunggu besok, teman-teman. Mulailah hari ini, langkahkan satu langkah pertama. Perbaiki segala hal yang diperlukan seiring dengan langkah-langkah berikutnya. Ingat teman-teman, alasan suksesmu. Mengapa kau ingin sukses? Siapa yang ingin kau bahagiakan? Bismillah, saatnya bangkit saudaraku. Saatnya bangkit. Bayangkan kesuksesanmu sudah tersenyum memandangmu dan menunggumu untuk segera tiba. Bismillah. Barakallahu fikum.